Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sudah bisnis as usual. Permasalahan yang dipermasalahkan sekarang sudah mulai kembali kepada ijazahnya Jokowi, kemudian legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Di lain pihak Pak Prabowo masih mengupayakan bersih-bersih. Itu yang nampak ya. Informasi A1-nya ini agak sulit ditembus. Yaitu besok lusa juga akan terbuka sendiri ya, sebagaimana yang sudah-sudah. Alhamdulillah kita ada hopes, ada harapan. Nah, terlihat sekali sedang kalang kabut Jokowi ini. Dan sedang cemas, bahkan bisa jadi sedang paranoid dari apa-apa yang keluar dari Jokowi itu sendiri. Tatkala dikonfrontasi oleh wartawan mengenai gugatan terhadap ijazah Jokowi, kemudian ijazah Gibran, Jokowi ini memberikan komentar yang asik ya, menambah narasi baru, menambah isu baru. Yang mana isunya sudah lama juga sih sebetulnya, nggak baru, cuman ya ini dikembangkan lagi begitu. Ada orang yang membackingi Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini lucu sebetulnya ya. Ya, anak kuliah lah. Kemudian ini menjadi perbincangan, diangkat lagi di media dan ada perbincangan lagi. Nah, ini menarik atau tidak menariknya memang tergantung kita mau di mana ya. Kalau kita mau masuk di dalam hiruk-pikuk politik, ya ini menarik ya. Di situ saja bergumalnya itu. Bergumul bukan bergumal ya. Bergumulnya itu di situ terus. Yang mana sebetulnya tidak terlalu produktif. Nah, tetapi memang upaya untuk pelemahan dan pendangkalan berpikir itu ada. Nah, sehingga isu yang diangkat pun bukan isu yang ilmiah, bukan isu yang cerdas. Ya pada akhirnya lah kita saksikan dulu ya perbincangan antara Pak Khozinuddin dengan salah satu termul, salah satu pendukungnya Jokowi yang di pemerintahan kagak begitu. Kemudian sebagai kuasa hukum juga bukan. Kita saksikan saja dulu ya. Lihat ijazah yang selalu dipermasalahkan ini, apakah juga masih ada orang besar yang ingin ada orang besar masih ada kaitannya sama ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Gapangan aja. Inilah yang sebentar ya, yang nafasnya panjang itu yang terus menerus begitu ya, tidak ada selesainya. Itu katanya kalau tidak ada yang membackup nggak mungkin. Nah, saya juga sudah pernah menyinggung hal ini. Itu adalah pola pikirnya Jokowi ya. Kenapa malah dialihkan kepada adanya yang membackup, bukan menjawab apa yang menjadi isunya di sini, yang mana tidak sulit untuk dijawab isunya itu. Nah, nanti di dalam hal ijazahnya Gibran, ini saya katakan tidak separah Jokowi ya, karena memang itu kan masalahnya hanya penyetaraan SMA tuh. Kalau memang misalkan ada dan jalur itu ditempuh oleh KPU saat Gibran ini ikut serta di dalam kontestasi politik, ya sudah itu masalah selesai begitu, tidak ada masalah. Yang mana itu berarti tidak ada masalah yang dipermasalahkan. Dan yang mempermasalahkan pun bukan dari RRT ya, meskipun pernah menyinggung ke sana tuh Dr. Tifa. Tetapi yang mempermasalahkannya itu Pak Subhan. Lain hal lah itu. Saya kira itu akan akan selesai dengan cepat. Permasalahannya bukan di situ ya. Kita lanjutkan dulu nih. Suka kalau olahraga futsal Andi Kumala. Kalau satu pemain sudah bertanding, ditarik keluar menepi, ini bisa masuk lagi ke arena pertandingan. Wah, luar biasa memang kalau analoginya Philip ya. Betul sekali. Ibaratnya kalau kata pemain nih, main panjang. Begitu. Seperti yang Pak Jokowi bilang, ada sosok besar. Indikasinya apa sih, Andi Kumala? Kenapa ya ada sosok besar ini baru terungkap atau baru diungkapkan oleh Pak Jokowi sekarang? Kita akan bahas, sudah ada narasumber-narasumber kita yang mewakili semuanya di studio. Ada Bang Ade Darmawan, aktivis pendukung Jokowi. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi Bang Philip dan Pak Gumala. Oke, kemudian ada Bang Ahmad Khozinuddin, kuasa hukum Roy Suryo CS ya. Oke, nah itu kan yang satu termul tuh Ade Darmawan ya. Apa? Ya cuman sekedar fans cheerleadernya Jokowi saja begitu sudah. Biasanya kan hal-hal seperti ini biasanya kalau dulu-dulu yang turunnya itu staff-staff yang memang memiliki
apa ya, jabatan di pemerintahan ya. Sekarang sudah enggak tuh. Udah diwakili sama orang-orang nggak jelas kayak gini. Saya katakan nggak jelas ya memang nggak jelas, dari pola pikir nggak jelas, dari status orang tersebut juga nggak jelas. Ya. Bang Ahmad. Pagi, sehat, alhamdulillah. Dan untuk menetralkan semuanya, ada Mas Agung Baskoro, analis politik. Selamat pagi, Mas Agung. Jangan nambah panas nanti. Langsung kita ke Bang Ade. Apa maksud Pak Jokowi kemudian akhirnya mengungkap bahwa dia menganggap ada sosok besar di belakang ini sehingga kasus ini bisa panjang umurnya nih? Sebentar, ini kan katanya baru keluar dari Pak Jokowi ya. Entah, tapi kalau tidak salah tema ini pernah muncul. Cuman munculnya tema ini apakah dari Pak Jokowi langsung atau tidak, saya tidak tahu. Kalau sekarang kan jelas langsung dari Pak Jokowi. Nah, apabila demikian keadaannya, dulu tema ini pernah muncul, ada yang membackup di belakangnya, tapi bukan dari Jokowi, kemudian sekarang keluarnya dari Jokowi. Nah, itu sudah menunjukkan lagi ya kepanikannya Jokowi itu sendiri begitu. Karena kalau dulu misalkan dia diwakilkan oleh orang lain, kemudian sekarang diucapkan langsung oleh Jokowi, berarti ada saya melihat begini ya. Tuduhan bahwa di belakang ini ada sosok besar itu adalah gestur, bukan gestur seorang negarawan begitu. Yang mana dulu Pak Jokowi tidak berani untuk mengatakan hal itu. Sekarang berani untuk mengatakan hal itu. Nah, ini sudah penurunan kalau di dalam kontestasi politik. Bukan apa bahasanya ya. Dalam narasi politik ini sudah penurunan ini. Kok Jokowi sendiri yang ngomong ada sosok besar begitu. Kan tadi pas panjang bahwa kemudian jadi gini kalau saya memperhatikan di zaman dulu waktu kami sering turun ke jalan itu biasanya sesuatu persoalan, misalkan nih ada persoalan yang akan kita lakukan demonstrasi atau protes terhadap pemerintah, itu biasanya kita bicarakan di kampus. Nah, setelah berbagai penyaringan apakah memang ini menyentuh dari kebijakan-kebijakan ini tidak pro terhadap rakyat, kemudian kita rapatkan, lalu kita turun ke jalan, terus kita bagi dong mobilisasi itu. Seperti apa sih? Nah, ini kemahasiswaan saja seperti itu. Ada mobilisasi yang kita lakukan, ya kan? Nah, kalau berbicara personal Bapak Insinyur Joko Widodo dan Mas Gibran, tentunya ada mobilisasi juga kan? Bahwa kemudian logika tanpa logistik itu selalu ada seperti itu. Tetapi kita nggak tahu nih, siapa sih sebenarnya? Logistik yang maksudnya apa, Bang? Sebentar ya. Nah, ini memberitahukan dulu kenapa Jokowi itu sampai punya kesimpulan ke sana. Yaitu kemudian memberikan bandingan pergerakan mahasiswa itu sebelumnya selalu ada katakanlah ya kelompok-kelompok diskusi yang mana pada akhirnya menjadi sebuah mobilisasi untuk mengadakan demonstrasi atau untuk mengembangkan satu ide tertentu. Ya betul itu, tahun 98 kan seperti itu. Berawal dari diskusi-diskusi kampus, kemudian menjadi satu di dalam tema, kemudian menjadi satu aksi. Nah, kemudian apa relevansinya sebetulnya dijadikan analogi ya gerakan kemahasiswaan itu? Karena gerakan kemahasiswaan itu tahun 98 ya, dari apa yang seharusnya terjadi itu tidak ada yang membackup satu orang atau satu organisasi tertentu, seharusnya demikian. Cuman kenyataannya bagaimana? Mungkin ada begitu ya. Makanya sama Ade Darmawan ini dikatakan demikian. Ini ada satu sosok yang membackup begitu, RRT dan kawan-kawan. Nah, cuman kalau misalkan kita melihat dalam keadaannya, dalam kenyataannya, apakah demikian? Kalau kemungkinan begitu ya, bisa jadi ada, iya bisa jadi ada. Cuman kalau misalkan kita melihat dari orang-orangnya ini, kemudian dari narasi yang dikeluarkan, kemudian dari tidak adanya apalah katakanlah motif politik ya dari apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, itu saya kira kemungkinannya jauh begitu. Dan jangan lupa ya, kalaupun memang itu misalkan ada yang nge-backup, tetapi kalaupun ada, tetapi temanya itu valid. Dalam pengertian kita ini sampai membicarakan ijazahnya Jokowi itu bukan karena kita dibayar kan. Saya ini bukan karena dibayar oleh siapapun begitu. Ini memang pertanyaan yang mengganggu pikiran saja. Lah kok permasalahan seperti ini bisa terjadi begitu di Indonesia? Ini mengherankan. Jadi ke situ larinya. Makanya tadi saya katakan tema ini bukanlah tema atau narasi ini bukanlah narasi yang pantas keluar dari seorang negarawan. Ya begini. Ketika kita demonstrasi pun, itu kan perlu mobil sound, perlu spanduk. Kalau di zaman kita di kampus, itu pasti urunan. Ya, nah, tetapi teman-teman aktivis tentunya sudah tahu kalau mobilisasi itu seperti apa. Tentu ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan.
kemudian ini terjadi napas panjang kata beliau. Tentu Pak Jokowi juga tidak mungkin ya merasa ada sesuatu itu ketika kalau dia tidak merasakan sendiri. Tapi siapa sosok besar di situ itu masih menjadi tanda tanya kan? Artinya Pak Jokowi kalau masih menjadi tanda tanya belum memiliki bukti yang cukup untuk kemudian membuktikan ada sosok besar. Ya kalau dia bisa dibuktikan tentunya akan berefek pada hukum. Sebentar ya. Nah, ini udah nggak update ya. Pikiran tahun 98 kok dibawa sekarang. Kenapa saya bilang ini tidak update? Karena sekarang ini masanya media sosial, dan media sosial itu sudah cukup untuk kasih makan. Sekedar ngasih makan itu udah cukup. Apalagi kalau channel-channelnya seperti channel Refli Harun, kemudian channel-channel yang Harus Bueno Point itu ya. Itu sudah cukup sekali itu. Sekali upload itu bisa ratusan ribu kali tayang begitu ya. Yang mana kalau kita rupiahkan itu 5 sampai 10 juta sehari itu sudah cukup dapat begitu. Dan Roy Suryo ini kan kemana-mana juga menjadi narasumber, kan ada pendapatannya juga di situ. Memang kalau misalkan kita masuk kepada logika 98, ini orang-orang hidupnya sehari-hari ngapain begitu? Masa cuma ngurus ijazah palsunya Jokowi? Ini sudah berbeda dengan sekarang. Sebagaimana yang saya katakan tadi, jadi tidak bisa serta-merta kita ini menuduh bahwa orang ini ada yang bayar. Nggak ada yang bayar aja, asal banyak yang nonton, cukup begitu. Ini jadi berbeda dengan situasi yang dulu. Makanya ini adalah omong kosong saja sebetulnya. Bahwa kemudian ada otak di belakang layar itu. Nah itu kan tentunya pelaporan yang terjadi pada beliau lakukan ya. Pelaporan yang beliau lakukan tentu akan dikaitkan itu. Artinya akan diusut. Mengatakan bahwa ada orang atau pihak yang membiayai klien dari Bang Ahmad Kosinudin ini untuk melakukan gugatan, begitu Bang? Apakah mobilisasi, jadi dalam artian tentunya mobilisasi yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang melakukan demonstrasi. Dan kita bicara demonstrasinya dulu nih. Kan mobilisasi itu sering turun, kemudian lain sebagainya, kan nggak mungkin nggak makan kan. Masa aqua doang kan. Gitu. Nah itu yang beda Bang. Ini antara demonstrasi dengan gugatan yang di ini kan harus dibedakan. Nah yang bisa jawab itu Roy Suryo CS tuh. Oke. Nah sebentar, itulah yang saya katakan tadi, nggak update ya. Ini kan harus makan dan lain sebagainya. Iya. Coba orang ini jadi YouTuber, bakal tahu pendapatan dari YouTube itu berapa tatkala banyak orang yang nonton itu. Sekarang itu sudah banyak yang organik kok. Makanya kemarin tuh tatkala dikatakan juga ya, siapa yang sempat ramai itu KDM kan. Kemudian ada bazar-bazar. Ini bazar-bazarnya bazar-bazar organik. Ya, Jokowi juga sama. Yang mendukung Jokowi itu yang nggak warawiri di TV seperti ini, yang memang misalkan membuat channel YouTube ya. Atau misalkan mungkin di Instagram ya, di Facebook mungkin itu juga. Saya kan nggak main di situ. Itu ada pendapatannya, ada AdSense-nya. Yang mana itu cukup untuk membuat mereka hidup, malah lebih dari cukup kalau dari apa yang saya lihat, dari views-nya begitu. Nggak seperti ini. Ini akhirnya menjadi omong kosong yang mudah sekali untuk dibantah, dipatahkannya ini mudah sekali. Saya kira itu kan asumsi yang sifatnya ilusi begitu, tidak ada faktanya. Sebagai sebuah ungkapan yang berlandas pada pengalaman Bung Ade ya, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kita tidak bisa menilai orang lain dengan egosentris kita. Kalau kita melakukan ini, maka orang lain juga melakukan hal yang sama. Dan saya ingin tegaskan bahwa tuduhan saudara Joko Widodo ini kan sebenarnya repetisi. Karena di Juli 25 yang lalu, saudara Joko Widodo juga sudah pernah mengungkap ada orang besar. Dan saat itu kami tantang, kami challenge, sebut saja namanya siapa? Apa SBY? Apa Aguan, apa Antoni Salim, dan sampai hari ini tidak ada jawaban terhadap orang besar. Pernah ya sempat kemudian meruncing ke arah Partai Demokrat, tetapi kemudian oleh Partai Demokrat diklarifikasi dan akhirnya hilang. Dan kami sempat mengirim somasi kepada saudara Joko Widodo untuk tidak asal sebut, asal ngomong begitu. Dan kami saat itu katakan ini jangan saudara Joko Widodo ini baper politik, karena perasaan politiknya mengatakan ada orang besar. Dan hari ini saudara Joko Widodo tidak hanya baper politik, tapi apa? Latah politik. Kenapa? Melakukan repetisi tuduhan terhadap adanya orang yang membackingi orang besar di balik perjuangan untuk mengungkap ijazah palsu dengan menyatakan, oh sekarang Gibran ada dipersoalkan. Jangan nanti Jan Etes juga dipersoalkan. Saya ingin. Nah itu gestur yang sangat jelek sekali dari Jokowi itu ya. Gibran kemudian mengatakan Jan Etes. Ini Jan Etes ini mau dijadikan lurah gitu umur 7 tahun apa bagaimana? Udah ada pikiran aja itu dimasukin ke kontestasi politik begitu. Ini menyedihkan. Dan kalau tadi bahasanya adalah latah politik, kalau bahasa saya paranoid. Bahasa saya demikian. Karena memang terlihat jelas ya. Bagi saya sih tidak pasti juga. Wong hati orang siapa yang tahu begitu ya, nggak ada yang tahu. Cuman dari apa yang keluar dari mulut Jokowi sekarang dan dari situasi politik yang ada, seharusnya memang mulai cemas. Dan kalau memang ada orangnya siapa, sebut saja kok.
orang-orang seperti mereka ini, seperti Roy Suryo dan kawan-kawan, itu bukan orang-orang yang dengan mudah melakukan tuntutan pidana begitu kepada orang lain, bukan. Yang mana tadi kembali lagi, kalau sekarang ini ya media sosial itu dia sudah menjadi kiblat daripada media-media konvensional. Kalau dulu itu kan media konvensional tuh yang menjadi kiblat bagi dunia sosial. Sekarang sudah terbalik. Saya terakhir kali nonton TV itu kapan begitu ya? Pas lihat channel-channel TV itu, lah kok sekarang banyak yang konten yang ngambil dari YouTube. Itu lucu dan itu sudah berlangsung lama mungkin ya. Cuman sekarang itu tambah parah lagi. Ya, kuliah semua ada pasarnya dan logika 98 tidak bisa dipakai kepada saat ini. Dudukkan masalahnya demikian ya. Kalau hari ini ada gugatan terhadap Gibran, kan itu yang menjadi latar belakang statement Saudara Joko Widodo. Itu kan berangkat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden itu kan memang harus berijazah atau berpendidikan SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan ya kan, atau pendidikan yang setara dengan itu. Nah problemnya kan Saudara Gibran ini tidak lulus semuanya dan kalau yang setara kan di Indonesia diketahui adalah paket C, bukan juga pakai paket C. Yang digunakan adalah konon dari luar negeri. Itu yang kemudian dipersoalkan apakah itu dianggap memenuhi syarat sehingga apa Saudara Gibran itu bisa menjadi seorang wakil presiden. Dan ini kaitannya juga adalah fungsi parlemen, sekali lagi ya. Katakan fungsi parlemen tidak berfungsi karena kaitannya begini, di pasal 7A Undang-Undang Dasar kita itu sudah mengatur bahwa presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, perbuatan tercela atau tidak memenuhi syarat. Perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum diantaranya adalah pengkhianatan terhadap negara, ya kan? Melakukan korupsi, penyuapan atau kejahatan berat lainnya. Tapi Pak Ahmad sedikit berkaitan dengan ijazah tadi. Itu kan ada dua unsur yang mungkin bisa untuk dijadikan syarat pemakzulan. Pertama, tapi kita nggak bicara pemakzulan, Bang nih. Iya, ya kaitannya itu yang kemudian dianggap sebagai ada orang besar di balik itu dikaitkan dengan partai, dikaitkan dengan sosok, targetnya pemakzulan. Jangan-jangan targetnya memang mau membersihkan republik ini dari legasi keluarga Saudara Joko Widodo. Nah kalau pertanyaan tudingan itu, kalau iya memang kenapa? Karena konstitusi kita memang mengatur. Oke, sebentar ya. Nah ini dari Pak Hozinuddin itu jawabannya menarik ya. Kalau iya memang kenapa? Nah memang itu di apa namanya berarti diakomodir oleh undang-undang. Kalau pertanyaan memang iya atau kenapa? Nah apakah ini menunjukkan di belakangnya ada? Saya tidak tahu. Cuman kalau seperti ini mungkin ada. Dan kalau ada pun memang kenapa begitu? Itu pertanyaannya. Cuman yang lebih mendasar lagi kalau kita melihat dari segi tanpa tendensi bahwa ini ada yang membackup di belakangnya karena beberapa alasan yang sudah saya kemukakan tadi. Hasil dari penggugatan ini lazimnya ya konsekuensinya bisa dipakai di dalam kancah perpolitikan. Nah, itu dua perkara yang berbeda. Jadi gimana ya? Orang-orang di dalam ranah politik, mereka punya gamenya sendiri, mereka punya permainannya sendiri. Yang mana orang-orang sipil biasa seperti kita, yang tidak ikut politik praktis, kadang-kadang juga ketinggalan logika mereka begitu. Logika mereka lain, punya aturan main begitu ya mereka itu. Nah itu kita simpan dulu. Kemudian kita nih sipil yang tidak berpolitik praktis, kita juga memiliki logika sendiri. Dalam pengertian apa yang kita cari dari pemerintahan itu murni kebenaran, tanpa ada di belakangnya itu keuntungan secara politik. Nah kemudian ya Roy Suryo ini adanya di mana? Apakah dia itu ada di wilayah dengan logika politik atau di wilayah sipil murni yang tidak berpolitik praktis? Nah secara posisi kita bisa melihat Roy Suryo itu adanya di sipil murni, bukan orang yang berpolitik begitu. Itu kita bisa lihat seperti itu dalam kasus ini. Apakah itu tidak menjadi kemungkinan di belakangnya ada yang backup? Tidak menjadi mustahil, mungkin saja ada. Tetapi tatkala yang permasalahan yang dipermasalahkan di sini adalah keabsahan ijazahnya Jokowi atau kesetaraan ijazahnya Gibran, politik atau tidak politik ini menjadi tidak relevan. Karena bagaimanapun keadaannya ini harus diungkapkan sebagai suatu kebenaran. Nah kalau misalkan nanti ini sudah terungkap sebagai sebuah kebenaran, kalau misalkan memang ternyata tidak memenuhi syarat, berarti kan ini bisa menjadi bahan untuk DPR. Nah baru ini akan menjadi bola yang dimainkan oleh para politikus. Itu sudah lain lagi keadaannya begitu. Nah jadi harus bisa dibedakan, kita itu harus bisa melihat secara jernih nih, mana orang-orang yang memang
bermain di dalam isu politik yang viral atau yang populer, yang mana itu murni hanya sebagai keinginan mengetahui keadaan negara yang sebenarnya bagaimana, dan dengan orang-orang yang memang memakai isu populer ini untuk kepentingan politik mereka. Itu dua hal yang berbeda. Dan Pak Jokowi di sini, kenapa saya katakan dia itu tidak berbicara sebagai negarawan tatkala mengatakan ada yang menuduh begitu, karena dia itu tetap memakai logika politik di dalam mengomentari perkara yang mana logika politik menjadi tidak relevan dalam hal ini. Yang mana seharusnya Jokowi ini selesaikan saja permasalahan itu. Karena apabila permasalahan ini selesai, berarti ya untuk warga yang non politis itu bisa menjadi sebuah jawaban. Selesai. Untuk saya mah Pak Jokowi ijazahnya asli, sudah selesai, bagus, berarti tidak ada permasalahan begitu. Kalaupun misalkan memang palsu, ya berarti memang penipu begitu kan. Sudah selesai di situ, dan orang-orang di belakangnya adalah penipu-penipu semua. Yang mana itu nanti kalau misalkan ada ikut dalam kontestasi politik berikutnya, kita sudah tahu bagaimana keadaan mereka begitu. Dan ini pun kan akan baik juga untuk iklim politiknya Pak Jokowi itu sendiri. Nah, kenapa ini kok tidak dipakai? Jadi kenapa kita ini warga negara yang memang biasa, yang memang ingin mengetahui kebenarannya bagaimana, kok tidak dimasukkan sebagai ke dalam ekuasi berpikirnya Joko Widodo begitu. Itu yang disesalkan pada akhirnya. Itu aja tanggapannya. Kalau iya nggak apa-apa, ya kenapa? Ya, tapi kita harus berbicara pada instrumen hukumnya dong. Oke. Bahwa kemudian instrumen hukum yang disediakan undang dan peraturan, ya termasuk yang dikatakan Mas Kosin tadi, bahwa itu ada tata caranya toh. Bahwa apa yang dilanggar, kemudian bagaimana tidak patutnya. Itu saya pengen klarifikasi yang terkait ijazah Mas Gibran ya. Dan dalam aspek undang-undang yang dikatakan bahwa kesetaraan itu tidak termasuk ijazah luar negeri. Nah, kalau kita lihat dari Permendikbud-Ristek nomor 50 tahun 2024, jelas di situ dia fokus berbicara pada bagaimana kesetaraan itu. Ya kan? Bagaimana ijazah itu disetarakan. Karena gini, kalau peraturan menteri itu adalah aturan pelaksanaan dari satu undang-undang. Sehingga saya anggap bahwa apa yang dilakukan teman-teman untuk menggugat itu zong. Kenapa? Karena sudah diatur dalam peraturan menterinya. Dia fokus bagaimana kesetaraan itu. Karena saya mengikuti juga tentang gugatan tersebut, mengatakan bahwa tidak ada disebutkan secara eksplisit di situ bahwa kesetaraan di luar negeri. Tapi itu diatur di dalam Permendikbud. Baik, mungkin sedikit saja balik lagi ke terkait sosok besar begitu ya. Artinya untuk melakukan pelaporan itu diperlukan juga dana yang besar menurut Mang Ade begitu. Iya. Untuk melakukan itu. Bukan yang mencoba. Jadi mengumpulkan, memobilisasi. Ya. Itu tidak semudah yang kita bayangkan, Mas. Bahwa mobilisasi itu pasti ada logistik di situ. Tidak berkumpulnya satu orang rame-rame, kemudian tidak ada logistik di situ. Kita jangan menafikan itu. Sebentar, ini orang nggak pernah masuk ke pengajian mungkin ya, dan nggak pernah masuk ke acara sholawatan ya. Ini lucu kalau berpikir seperti ini, ketahuan lah. Nggak melulu. Makanya tadi saya katakan, jangan semua itu dilihat dari perspektif politik ya. Sebetulnya bahasa logika itu kurang bagus ya, karena akan menyamarkan orang terhadap ilmu logika itu sendiri. Tapi ya itu bahasanya populer, saya pakailah. Jadi perspektif saja kita katakan ya. Jangan dilihat dari perspektif politik terus begitu. Karena kita ini memang adalah dalam satu definisi manusia itu adalah hewan yang berpolitik, memang betul. Tetapi kan itu bukan definisi yang definitif. Itu hanya berlaku bagi sebagian saja begitu. Kita katakan demikian ya, dalam pengertiannya sebagai politik praktis. Apakah mungkin ada orang itu berkumpul tanpa logistik? Sering sekali terjadi. Orang-orang yang ikhlas itu nggak perlu ada logistik untuk berkumpul itu ya. Memang ingin menyuarakan, kok jadi kesana larinya semua. Akhirnya analisa politiknya salah, akhirnya keluarlah ungkapan yang salah ya. Minimalnya kontroversial, minimalnya memperlihatkan keadaan batin orang yang berbicara itu. Dalam hal ini adalah Jokowi, yang mana sudah saya katakan tadi, apa yang dikatakan di sini menunjukkan paranoia yang ada. Bahwa kita semua pernah menjadi mahasiswa, kita pernah menjadi seorang aktivis, itu pasti. Tidak mungkin tidak ada hal-hal seperti itu. Nah, terkait orang besar secara politik, ya, kalau kita berbicara secara ini adalah politik, karena ini adalah aroma politik yang diberikan yang dirasakan oleh seorang Bapak Insinyur Joko Widodo bahwa wah ini jangan, ya kan? Oke, bagus kan itu. Ini ada aura-aura politiknya yang dirasakan oleh Jokowi. Nah, Jokowi mainnya politik terus.
Makanya kemarin ada yang mengatakan Jokowi itu orang yang tidak pernah kalah di dalam kontestasi politik. Ya memang pikirannya itu politik terus, hukum pun dipolitisasi sama Jokowi mah. Nggak punya etika deh itu. Ya makhluk politik tanpa etika itu Jokowi itu. Makanya dia itu kalau misalkan secara bahasa kasarnya begini, menghalalkan segala cara untuk memenangkan politik. Itu tidak pernah kita lihat di pemimpin sebelumnya. Minimalnya itu ya setelah reformasi nggak ada itu seperti itu. Orang kalah ya sudah kalah, kemudian sistemnya memang dipakai begitu dan dihormati tata cara dan aturan main itu. Jokowi itu tidak menghormati tata cara dan aturan main itu, dan itu kita lihat semua lah ya. Yang mau menutup mata ya silahkan, cuman kalau kita membuka faktanya memang demikian. Bahwa aroma politik itu tentunya bisa dijawab dengan ahli politik di sini ya kan, Mas Tapi Agung. kata Bang Ahmad Kosinudin berhalusinasi gitu Bang, karena dulu Jadi gini, pernah juga diungkapkan oleh Pak Jokowi tapi tidak terbukti, kemudian diungkapkan lagi, repetisi katanya. iya, kita bisa mengkaitkan. Jadi gini, kalau kita melihat ini adalah satu permainan politik itu dukungan itu tidak pernah tampak, bahkan backup sama. Dia tidak mungkin secara terangan, itu politik. Sehingga ini dirasakan. Bahwa kan mengkait antara satu figur ke figur yang lain, itu pasti masyarakat bisa jeli melihat itu sebenarnya. Kalau kita mau mengaitkan ini dengan politik. Sebentar, ya memang orang yang faham betul dua perspektif ini ya, perspektif politik dan perspektif non politik, bisa melihat betul jelas iya kemungkinannya ada, tetapi apakah bisa memastikan? Tidak, karena kami pun yang berbicara yang tidak memiliki kepentingan politik apapun, dalam pengertian politik di sini sebagai kekuasaan ya, bukan politik ideologi begitu, tapi politik kekuasaan, tidak memiliki hal itu. Kami berjalan seiringan dengan narasi yang dibawa oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, karena kami melihat itu adalah pilihan yang paling logis di antara narasi palsunya ijazah Joko Widodo atau gugatan terhadap ijazahnya Gibran atau terhadap legitimasi Gibran sebagai wakil presiden. Di sini letak permasalahannya sebetulnya. Kemudian jangan sampai perspektif yang ini yang kita miliki nih, yang mungkin kebanyakan penonton saya juga demikian ya, tidak bermain politik praktis dalam hal ini, cuman mau melihat saja kesedihan negara kita, kok permasalahannya yang dipermasalahkan ini begitu. Ini tidak ada tidak ada kepentingan politiknya sama sekali. Nah iya, bagi orang yang tadi bisa melihat dari dua perspektif ini, apabila tidak melihat dari dua perspektif ini bagaimana gitu? Jokowi itu kan bukan dulu sebagai presiden ya, bukan sebagai presiden partai politiknya, bukan juga presiden sebagai pendukungnya, tetapi dia adalah presiden bagi seluruh bangsa Indonesia dengan semua lapisan ekonominya, dengan semua latar belakang sosialnya. Tetapi waktu Jokowi menjabat sebagai presiden, kita rasakan betul Jokowi absen bagi masyarakat kecil itu. Ya, secara global ya, saya tidak mengatakan seluruhnya, tetapi secara umum begitu. Dan sekarang setelah selesai menjadi presiden pun dia absen sebagai negarawan. Memang tidak ada nilai pada diri Jokowi itu. Nah, yang mana pada akhirnya ya hal ini penting untuk diungkapkan secara serius supaya minimalnya orang-orang yang mendukung dengan membabi buta itu bisa terpukul sedikit lah, begitu sadar ya. Ya, saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi tersisa cheerleader saja lah. Semakin melemah Jokowi ini, dan Jokowi semakin melemah ini harus senantiasa digaungkan ya. Supaya apa? Supaya orang-orangnya sadar, dan tadi saya katakan media sosial ini sekarang sudah menjadi kiblat bagi media konvensional, dan apabila sesuatu ramai di media sosial, di konvensional akan ramai, akan seru. Demikian, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.